Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam tertua di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh 3 tokoh utama pendiri Cirebon, yaitu Bramacari Siramana atau Ki Danusela, Pangeran Walang Sungsang atau Cakra Buana, dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ki Danusela sejatinya seorang ekonom karena ia terbiasa dengan urusan ekspor dan impor, sementara Pangeran Walang Sungsang sebetulnya adalah orang yang ahli dalam memanajemen pemerintahan dan militer. Sementara Syarif Hidayatullah adalah ahli politik ulung dan juga sebagai ahli agama yang luas. Bramacari Siramana atau yang lebih populer disebut Ki Gede Alang-Alang atau juga yang mempunyai nama lain Ki Danusela adalah orang yang mula-mula membuka perkampungan Cirebon. Sebelumnya, Cirebon hanya daerah hutan pesisir yang banyak ditumbuhi alang-alang atau rerumputan. Oleh Ki Danusela, tempat tersebut dijadikan perkampungan. Pada mulanya, perkampungan tersebut dinamai Dukuh Tegal Alang-Alang. Karena itulah beliau dijuluki Ki Gede Alang-Alang. Ki Danusela sebetulnya tokoh terpandang karena ia merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, menggantikan kedudukan Ki Gede Tapa yang telah mangkat. Daripada menempati rumah dinas yang disediakan kerajaan Pajajaran, Ki Danusela memilih membuat perkampungan baru yang letaknya tidak terlampau jauh dari pelabuhan Muara Jati. Karena kedudukannya sebagai orang penting, tempat tinggal baru Ki Danusela banyak didatangi oleh orang-orang dari berbagai negara guna meminta izin berlabuh di pelabuhan maupun yang meminta izin berdagang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelabuhan. Selain itu, lambat laun Dukuh Tegal Alang-Alang juga banyak ditinggali orang dari berbagai bangsa seperti Jawa, Cina, India, Melayu, Persia, Arab, dan lain sebagainya. Setelah mengamati begitu majmuknya penduduk Dukuh Alang-Alang, padukuhan tersebut akhirnya diubah menjadi Caruban. Kata Caruban dalam bahasa Sunda maksudnya majmuk atau bercampur. Dinamakan demikian karena memang penduduknya sangat majmuk atau terdiri dari berbagai bangsa. Setelah mengubah nama Tegal Alang-Alang menjadi Caruban atau Cirebon, Ki Danusela juga membentuk pemerintahan desa di sana. Beliau menjabat sebagai kuwu pertamanya. Karena itulah beliau juga dijuluki Ki Kuwu Cirebon. Berlalunya waktu, putri Ki Gedeng Alang-Alang yang bernama Kencana Larang berjodoh dengan Pangeran Walang Sungsang, anak Prabu Siliwangi yang kala itu meninggalkan istana Pajajaran untuk belajar agama Islam pada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Ki Danusela kemudian mengangkat Pangeran Walang Sungsang menjadi Pangraksa Bumi atau Raksa Bumi di desa Cirebon. Setelah kedatangan Pangeran Walang Sungsang, Caruban berubah menjadi desa yang sangat maju. Selanjutnya berbarengan dengan masa pensiunnya sebagai Syah Bandar, Ki Danusela menyerahkan kedudukan jabatan Kuwu Cirebon kepada menantunya. Mulai selepas itu, yang menjabat sebagai Kuwu Cirebon adalah Pangeran Walang Sungsang. Suatu hari di kerajaan Singapura diputuskan pembagian harta warisan peninggalan Ki Gedeng Tapa. Karena Pangeran Walang Sungsang adalah anak Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa, maka ia pun memperoleh harta warisan ibunya. Harta warisan yang didapat oleh Pangeran Walang Sungsang dipergunakan untuk membangun keraton dan membentuk angkatan bersenjata. Sehingga kala itu Caruban menjelma menjadi kota besar yang otonom baik secara militer maupun ekonomi. Manakala Caruban menjadi kota besar yang otonom, Prabu Siliwangi mengutus Pati Jagabaya ke Cirebon untuk memberikan stempel pengakuan Pajajaran kepada Pangeran Walang Sungsang. Mulai selepas itu, Pangeran Walang Sungsang diberi gelar Sri Mangana.
yang maksudnya pemimpin kota otonom yang juga sebagai panglima bersenjata. Berlalunya waktu ketika Caruban sudah berkembang sangat pesat, Pangeran Walangsungsang kedatangan Syarif Hidayatullah yang tak lain merupakan keponakannya sendiri. Oleh Pangeran Walangsungsang, Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan anak perempuannya Nyimas Dalem Pakungwati. Selain itu, Syarif Hidayatullah juga diserai jabatan penting di Cirebon. Di bawah bantuan Syarif Hidayatullah, Cirebon berkembang pesat. Jangkauan kerjasama Cirebon pada masa itu dapat menembus Giri dan Kesultanan Demak, pusat Islam di Jawa. Bahkan, Syarif Hidayatullah juga ditetapkan oleh Dewan Wali Kesultanan Demak sebagai anggota wali yang tugasnya mengislamkan Pulau Jawa bagian barat. Oleh Dewan Wali, Syarif Hidayatullah digelari Kanjeng Sunan Gunung Jati Panatagama ing Jawa Kulon. Mengamati perkembangan Cirebon yang makin maju setelah kedatangan keponakannya, maka meskipun mempunyai anak laki-laki, Pangeran Walangsungsang menyerahkan kekuasaan atas Cirebon kepada keponakannya. 2 tahun selepas diperintah oleh Syarif Hidayatullah, tepatnya pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah yang mendapat persetujuan dari uaknya Pangeran Walangsungsang membentuk Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam yang mula-mula berdiri di tanah Sunda.